Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutal Jana dengan NIM 4840 1121 0110. Baik, di sini saya akan membahas tentang disolusi obat. Obat dalam bentuk sediaan padat mengalami berbagai tahapan pelepasan. Nah, pelepasan tersebut dibagi menjadi 3, yang meliputi disintegrasi, kemudian ada degradasi, dan yang akan kita bahas adalah disolusi. Martin 2008. Nah, disolusi di sini secara fisikimia adalah sebuah proses di mana zat padat memasuki fase pelarut untuk menghasilkan suatu larutan. Kurniawan 2013. Nah, langsung saja untuk pengertian disolusi. Disolusi merupakan tahapan yang membatasi atau tahap yang mengontrol laju absorpsi obat-obat yang mempunyai kelarutan rendah. Karena tahap ini seringkali merupakan tahapan yang paling lambat dari berbagai tahapan yang ada dalam pelepasan. Dari bentuk sediaannya dan perjalanannya ke dalam siklus sistemik. Martin 2008. Nah, langsung saja ke konsep disolusi. Disolusi mengacu pada proses ketika fase padat, misalnya tablet atau serbuk, masuk ke dalam fase larut seperti air. Intinya, ketika obat melarut, partikel-partikel padat memisah dan molekul demi molekul bercampur dengan cairan dan tampak menjadi bagian dari cairan tersebut. Nah, disolusi obat merupakan proses ketika molekul obat dibebaskan dari fase padat dan masuk ke fase larutan. Selanjutnya, disolusi secara psikokimia adalah proses di mana zat padat memasuki fase pelarut untuk menghasilkan suatu larutan. Disolusi senyawa obat adalah proses multilangkah yang melibatkan reaksi heterogen atau interaksi antara fase solut-solut atau zat terlarut dan fase pelarut-pelarut dan pada antarmuka solut pelarut. Nah, reaksi heterogen yang merupakan proses yang merupakan proses perpindahan massa secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai A. Penglihatan zat larut dari fase padat. Yang B. Akomodasi zat larut dalam fase cair. Dan yang terakhir, difusi dan atau transport konvektif zat larut dari antarmuka padat atau cair ke dalam fase massal. Nah, berdasarkan preventif bentuk sediaan, disolusi zat aktif bukan merupakan disintegrasi bentuk sediaan. Kramer et al. 2005. Nah, kecepatan disolusi obat merupakan tahapan pembatasan kecepatan sebelum obat berada dalam darah. Dari segi kecepatan disolusi yang terlibat dalam zat murni, ada 3 dasar metode fisika yang umum, yaitu metode yang pertama adalah pertama kali diusulkan oleh Nernst dan Burner. Komponen kecepatan negatif dengan arah yang berlawanan dengan permukaan padat. Reaksi dalam permukaan padat cair berlangsung cepat. Begitu model solut melewati antarmuka liquid film, bull film, percampuran secara cepat akan terjadi dan gradien konsentrasi akan hilang. Karena itu, kecepatan disolusi ditentukan oleh difusi gerakan Brown dari molekul dalam liquid film. Astuti 2008. Nah, model yang kedua itu ada model Barrett antarmuka atau interfacial Barrett model. Reaksi yang terjadi pada permukaan padat dan terjadi difusi sepanjang lapisan tipis cairan. Nah, transport yang relatif cepat terjadi secara difusi melewati lapisan tipis statis. Nah, model yang ketiga ada model Denwert model. Transport solut menjauhi permukaan padat terjadi melalui cara paket makroskopik pelarut mencapai antarmuka padat cair karena terjadi pusaran difusi secara acak. Nah, ini adalah skema proses disolusi
sediaan padat. Nah, yang pertama itu sediaan padat disintegrasi menjadi granul agregat. Kemudian ada partikel padat juga diintegrasi menjadi granul agregat. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu disolusi menjadi obat dalam larutan. Selanjutnya obat dalam darah, cairan jaringan. Nah, langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi. Nah, faktor pertama itu ada sifat-sifat fisik kimia obat yang mempengaruhi laju disolusi. Itu meliputi yang pertama ada kelarutan, bentuk kristal, hidrat solvasi, dan kompresasi serta ukuran partikel. Faktor yang kedua yaitu faktor formulasi sediaan. Berkaitan dengan bentuk sediaan, bahan pembantu dan pengelolaan, processing, pengaruh bentuk sediaan pada laju disolusi tergantung pada kecepatan pelepasan zat aktif yang terkandung di dalamnya. Sargel and Yu, 1993. Nah, faktor yang terakhir ini adalah faktor alat uji disolusi dan parameter disolusi yang meliputi wadah, suhu, media pelarut, dan alat disolusi yang digunakan. Dan faktor-faktor lain seperti bentuk sediaan, lama penyimpanan, dan juga kondisi penyimpanan produk. Sargel dan Yu, 1999. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.